Baik, hari ini kita akan membahas mengenai pelajaran yang pertama yaitu tentang Khulafa Rasyidun. Nah, di kelas 9 kita membahas mengenai Khulafa Rasyidun dan nanti siapa-siapa yang akan memimpin setelah Rasulullah SAW wafat. Yang perlu kita ketahui bersama bahwa posisi dari kepemimpinan Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW wafat itu digantikan oleh Khulafaur Rasyidun, yaitu Khalifah yang empat. Nanti kita akan bahas bersama terkait Khulafaur Rasyidun. Sebelum kita memasuki Khalifah yang pertama, kita harus memahami dulu tentang Khulafaur Rasyidun. Pasca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau ketika Rasulullah SAW wafat, status sebagai Rasul tidak dapat digantikan oleh siapapun. Di status dia sebagai Rasul tidak dapat digantikan oleh siapapun. Akan tetapi kedudukan Rasulullah SAW sebagai pemimpin kaum muslimin harus tergantikan. Sebagaimana diketahui dalam sejarah bahwa pengganti tersebut dinamakan Khulafaur Rasyidun. Nah, ini yang harus kita ketahui bersama ya. Jadi, ketika Rasulullah SAW wafat, kepemimpinan yang dipegang oleh Rasulullah SAW memimpin kaum muslimin itu harus digantikan. Nah, pergantian kepemimpinan Rasulullah SAW itu dinamakan Khulafaur Rasyidin atau Khulafaur Rasyidun. Nah, sama. Jadi kepemimpinan yang dipegangnya itu digantikan oleh Khulafaur Rasyidun. Nah, namun posisi dari Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul itu tidak bisa digantikan. Artinya apa? Ini berkaitan dengan pemimpin kaum muslimin, bukan dalam mengemban amanah Allah yaitu sebagai Nabi dan Rasul. Karena kita ketahui bahwa setelah wafatnya Rasulullah SAW itu tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah beliau. Karena ini adalah khotamun Nabi atau Nabi terakhir, Rasul yang diutus terakhir dan tidak ada lagi setelah itu. Nah, itu yang harus kita ketahui oleh teman-teman semuanya. Kemudian yang mana kita akan membahas Khulafaur Rasyidun, Khulafaur Rasyidin yang terdiri dari dua kata yaitu al-khulafa, yang mana al-khulafa ini jamak dari kata khalifah yang artinya adalah pengganti. Jadi al-khulafa atau khulafa itu artinya pengganti. Dan kata yang kedua adalah ar-rasyidin atau ar-rasyidun. Itu adalah berarti benar, halus, arif, pintar, dan bijaksana. Jadi banyak makna dari kata ar-rasyidun atau rasyid atau pintar itu. Halus dan bijaksana. Nah, kalau kita gabungkan dari dua kata ini, kalau kita pisahkan tadi khulafa artinya pengganti, rasyidin artinya benar, halus, bijaksana, pintar. Nah, itu arti menurut bahasa. Secara bahasa, khulafa itu pengganti, rasyidin itu adalah bijaksana. Nah, jika kita gabungkan keduanya, Khulafaur Rasyidin ini setelah kita membahas maknanya secara bahasa, kita akan bahas secara istilah. Jadi istilah secara keseluruhannya Ar-Rasyidun. Khulafaur Rasyidun ialah berarti para pemimpin pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang arif dan bijaksana. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwa jabatan sebagai khalifah di sini bukan jabatan warisan turun-temurun sebagaimana yang dilakukan oleh raja Romawi dan Persia. Namun ini dipilih secara demokratis. Nah, di sini saya jelaskan kepada teman-teman semua, jabatan yang dipegang oleh pengganti Rasulullah SAW yang kita sebut dengan Khulafaur Rasyidun ini
bukan jabatan sebagai jabatan yang turun-temurun kepemimpinannya. Karena kalau kita ketahui pada masa orang Arab jahiliyah, mereka dalam memimpin itu berdasarkan turun-temurun. Ketika seorang raja memimpin, nanti ketika rajanya wafat digantikan oleh anaknya atau saudaranya yang lain. Nah, ini kan berdasarkan turun-temurun. Nah, atau kita sebut dengan monarki. Nah, dari sistem monarki yang dipegang oleh Raja Romawi Arab Persia itu. Nah, namun Khulafa Rasyidun ini dipilih secara demokratis. Demokratis ini maksudnya adalah secara bersama. Artinya pada saat itu dikehendaki oleh seluruh masyarakat. Jadi bukan kehendak mauan sendiri. Misalkan Khalifah Abu Bakar nanti dia menunjuk dirinya sendiri sebagai khalifah, bukan. Ini murni berdasarkan pilihan dari masyarakat atau dipilih secara demokratis, secara bersama. Nah, pada masa Khulafaur Rasyidun itu terhitung selama 30 tahun yang terdiri dari 4 orang khalifah. Nah, di sini saya menyampaikan kepada teman-teman semua, terhitung 30 tahun ini adalah masa kepemimpinan dipegang oleh Khulafaur Rasyidun atau khalifah yang 4 itu. Masanya itu dari khalifah pertama sampai yang terakhir nanti Ali bin Abi Thalib itu jangka waktunya 30 tahun. Nah, dari jangka 30 tahun itu nanti kita akan bahas untuk selanjutnya. Misalkan Abu Bakar. Abu Bakar dia memimpin berapa tahun. Kemudian Umar berapa tahun. Kemudian Utsman berapa tahun. Dan yang terakhir Ali berapa tahun. Nah, gabungan dari 4 orang khalifah itu, masa rentan waktunya kepemimpinan yang dipegang oleh 4 orang khalifah ini adalah sekitar 30 tahun. Ini secara umum ya. Belum kita bahas satu persatu ya. Nah, terhitung dari 4 orang khalifah, yang mana kita ketahui Khulafaur Rasyidun, pengganti Rasulullah SAW yang arif dan bijaksana ini adalah Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Ingat ya. Jadi 4 orang khalifah ini nanti yang akan memimpin pasukan atau yang memimpin kaum muslimin ketika Rasulullah SAW sudah tidak ada lagi atau sudah wafat. Nah, antara Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali ini adalah masa yang disebut dengan Khulafaur Rasyidun. Kenapa Khulafaur Rasyidun? Nanti kita bahas. Nah, di mana di antara keempat khalifah tersebut memiliki masa pencapaian yang berbeda-beda. Nanti kita akan bahas pencapaian yang berbeda-beda ini maksudnya adalah misalkan Abu Bakar dia memimpin berapa tahun. Kemudian dari kepemimpinannya itu dia berhasil dalam hal apa. Kemudian apa saja yang berpengaruh di masanya. Nah, itu memiliki pencapaian yang berbeda-beda. Misalkan Abu Bakar dia memberantas ini, kemudian Umar ini, dan yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib. Nah, baik dari sisi hegemoni pemerintahan atau sisi dari pemerintahannya, sistem pemerintahannya, kemudian kemampanan ekonomi, hingga ekspansi Islam di negara-negara lain. Nah, poin penting ini, 3 poin penting ini yang memang setiap khalifah dari 4 orang khalifah itu mereka mempunyai pencapaian yang berbeda-beda. Misalkan di masa Khalifah Umar, bagaimana sistem pemerintahannya, kemudian apa saja yang telah mereka lakukan ekspansi Islamnya, ekspansi dalam artiannya berdakwah untuk mengajak orang-orang untuk masuk Islam, itu negara-negara mana saja yang ditaklukkannya. Nah, di situ nanti kita akan bisa melihat bagaimana pemetaan hukum Islam, bagaimana pemetaan dakwanya di antara khalifah pertama sampai yang keempat. Nah, kemudian bagaimana juga sistem perekonomian yang mereka emban dalam proses mereka menjadi seorang khalifah. Nah, ini yang
harus kita ketahui bersama. Nah, sekali lagi Ustaz sampaikan bahwa khulafa artinya pengganti, Rasyidun artinya arif, bijaksana atau pintar. Nah, kalau kita menurut bahasa itu, menurut istilah, jika kita gabungkan khulafa Rasyidun adalah para pemimpin yang arif dan bijaksana, yang mana para pemimpin ini pengganti Rasulullah SAW yang arif dan bijaksana. Jadi empat orang ini merupakan orang-orang pilihan. Pilihan dalam artian memang empat orang khalifah ini memang mereka termasuk orang-orang yang dikategorikan sebagai orang-orang yang ar-rasyidun, yaitu arif, bijaksana, pintar. Nah, di sini mereka mempunyai kesempatan, mereka mempunyai modal, atau mereka mempunyai tekad untuk bisa menjadi seorang pemimpin. Dibuktikan mereka menjadi seorang khalifah, yaitu pengganti Rasulullah SAW setelah beliau wafat. Jadi, nah proses dari pemimpin ini, misalkan Abu Bakar, setelah Abu Bakar wafat digantikan oleh Umar, setelah Umar wafat digantikan oleh Utsman, dan setelah Utsman wafat digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, inilah masanya. Nah, masa yang memang mereka ini punya pencapaian masing-masing, dalam artian mereka mempunyai daerah kekuasaan masing-masing. Bagaimana proses dari khalifah pertama, kedua, dan ketiga, dan selanjutnya itu bagaimana perkembangan hukum Islam, perkembangan dakwah. Nah, di situ kita bisa melihat dan menggambarkan nanti ketika kita bahas satu persatu khalifah tersebut. Nah, sampai sini paham ya apa yang saya sampaikan? Halo? Oh, Baik. Mengapa dinamakan Khulafaur Rasyidun? Nah, ini yang harus kita ketahui. Mengapa dinamakan Khulafaur Rasyidun? Alasan mengapa dinamakan Khulafaur Rasyidun adalah karena mereka pengganti Rasulullah SAW setelah beliau wafat. Jadi setelah beliau wafat itu digantikan oleh Khulafaur Rasyidun ini. Nah, itulah dinamakan dengan Khulafaur Rasyidun, pengganti ketika Rasulullah SAW wafat. Nah, jadi khalifah tersebut ialah orang yang menggantikan kedudukan Rasulullah dalam melindungi agama dan siasat politik keduniaan. Bukan pengganti ketika Nabi menjadi ketika menjadi Nabi dan Rasul, karena itu tidak mungkin dan tidak mustahil, karena itu memang Nabi dan Rasul yang terakhir adalah Rasulullah SAW. Jadi apa yang digantikan, posisi apa yang digantikan oleh Khulafaur Rasyidun ini, yaitu dalam melindungi agama, memimpin kaum muslimin, dan dalam proses politik keduniaan. Artinya bagaimana mereka nanti berusaha untuk bisa melakukan penaklukan di daerah-daerah yang mana ketika itu belum memeluk agama Islam. Nah, ini poin penting. Mengapa dinamakan Khulafaur Rasyidun? Karena mereka pengganti Rasulullah SAW yang wafat, yang setelah Rasulullah SAW setelah wafat, yang mana khalifah ini menggantikan kedudukan Rasulullah dalam melindungi agama dan siasat politik keduniaan. Artinya pemerintahannya nanti mereka yang mengambil alih. Karena memang kita ketahui bersama, setelah Rasulullah SAW memutuskan hijrah dari kota Mekah ke Madinah, kemudian di kota Madinah ini Rasulullah melakukan peningkatan dakwah, kemudian Rasulullah SAW melakukan penaklukan dan memimpin kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Nah, itu nanti yang akan diteruskan kepemimpinannya oleh empat orang khalifah, atau yang kita sebut dengan Khulafaur Rasyidun. Nah,
Masa kekhalifahan. Nah, seperti yang Ustaz sampaikan di awal, karena memang masa ini merupakan masa yang sangat yang sangat maju juga. Karena setelah Rasulullah SAW wafat, nanti ada beberapa perubahan-perubahan atau daerah-daerah yang menjadi taklukan mereka itu bertambah. Ketika Rasulullah SAW telah menaklukkan daerah lain, nanti mereka tinggal meneruskan apa yang telah digambarkan atau apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW semasa Rasulullah SAW hidup. Nah, adapun masa kekhalifahan mereka seperti yang saya sampaikan di awal adalah 30 tahun dengan waktu yang lama. Waktu yang lama tersebut mereka dapat menaklukkan dan membebaskan beberapa negara di antaranya. Nah, di antaranya adalah Syam, Irak, Palestina, Mesir, Sudan, dan beberapa daerah di benua Afrika. Nah, ini kita menggambarkan secara umum dalam artian dari negara-negara seperti Syam, Irak, Palestina, Mesir, Sudan ini negara yang sudah mereka taklukkan dan bebaskan. Nah, negara ini secara umum itu nanti kita akan bahas di masa pemerintahan siapa. Misal Abu Bakar nanti dia menaklukkan negara yang mana. Nah, ini negara ini secara keseluruhan. Artinya dalam masa 30 tahun itu mereka berhasil menaklukkan Syam, Irak, Palestina, Mesir, dan Sudan. Dan kemudian ada beberapa daerah-daerah yang ada di benua Afrika. Itu pencapaian dari Khulafaur Rasyidun yang mana ketika mereka menjadi pemimpin khulafa, mereka berhasil menaklukkan daerah-daerah yang seperti yang kita sebut ini, yaitu Syam, Irak, Palestina, Mesir, Sudan, dan beberapa daerah di benua Afrika. Nah, ini yang harus kita ketahui bersama, karena memang dari waktu 30 tahun itu tidak waktu yang tidak sebentar. Artinya 30 tahun itu waktu yang cukup lama, yang mana pada saat itu mereka berhasil menaklukkan beberapa daerah-daerah yang memang daerah-daerah tersebut sampai sekarang sudah bisa menjadi daerah yang memang merdeka dan mereka mayoritas muslimnya banyak seperti Syam, Irak, Palestina, Mesir, Sudan. Dan kemudian beberapa daerah-daerah yang ada di benua Afrika. Nah, selanjutnya setelah kita membahas masa kekhalifahannya, kemudian mengapa dia dinamakan Khulafaur Rasyidun, kemudian bagaimana masa kekhalifahannya, kemudian kita akan masuk kepada panglima terkenal di masa-masa mereka. Jadi panglima-panglima perang ini nanti akan menjadi pemimpin pasukan tentara ketika mereka menaklukkan daerah-daerah yang mana pada saat itu daerah-daerah itu menjadi daerah-daerah yang menjadi sasaran target utama mereka untuk dakwah, untuk mengajak orang-orang tersebut masuk Islam. Nah, di sini saya sampaikan. Jadi adapun panglima-panglima yang terkenal di masa mereka adalah Khalid bin Walid. Kemudian Abu Ubaidah atau yang dikenal dengan Amir bin Jarrah, Amr bin As, Musanna bin Harisah, dan yang terakhir adalah Sa'ad bin Abu Waqqas atau Sa'ad bin Abi Waqqas sama. Nah, ada sekitar 5 orang panglima yang terkenal pada masa mereka, yang mana panglima yang terkenal ini nanti kita akan bahas misalkan di masa pemerintahan Abu Bakar siapa panglimanya. Kemudian masa Umar, Utsman, Ali dan dari beberapa orang panglima ini nanti mereka menjadi panglima pasukan pada masa Khulafaur Rasyidun. Nah, ini gambaran secara umum bagaimana Khulafaur Rasyidun itu dalam memimpin, kemudian bagaimana Khulafaur Rasyidun itu mereka mempunyai panglima yang mana panglima ini terkenal yang membantu mereka dalam dakwah dalam penaklukan di berbagai negara-negara
yang menjadi sasaran target mereka untuk menjadi sasaran dakwanya. Nah, itu yang perlu kita ketahui, yang mana pada masanya pelajaran pertama ini kita membahas tentang Khulafa Rasyidun. Jadi Khulafa Rasyidun sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman, ini poin-poin penting ya yang saya sampaikan. Khulafa Rasyidun menurut bahasa khulafa itu artinya pengganti, kemudian ar-rasyidun itu adalah arif dan bijaksana. Nah, kalau kita gabungkan secara istilah, khulafa rasyidun adalah para pemimpin atau pengganti Rasulullah SAW yang arif dan bijaksana. Kemudian masa pemerintahan mereka berkisar sekitar 30 tahun. Adapun khulafa rasyidun itu adalah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian mereka mempunyai pencapaian masing-masing ketika mereka memilih menjadi seorang khalifah. Jadi masa-masa pemerintahan mereka itu mempunyai pencapaian masing-masing. Nah, mengapa dinamakan Khulafaur Rasyidun? Karena mereka adalah pengganti dari Rasulullah SAW setelah beliau Rasulullah SAW itu wafat. Nah, kemudian khalifah tersebut menggantikan kedudukan Rasulullah dalam melindungi agama dan siasat politik keduniaan. Jadi siasat politik keduniaan dan memang ini merupakan tugas yang sangat berat ketika mereka menjadi seorang khalifah. Mereka juga sebagai pemimpin umat dan mereka juga bertanggung jawab atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari masa kekhalifahannya sekitar 30 tahun itu mereka mempunyai daerah-daerah yang sudah mereka taklukkan seperti Syam, Irak, Palestina, Mesir, Sudan, dan beberapa daerah di benua Afrika. Kemudian, adapun panglima yang terkenal di masa mereka, ini penting ya kita ketahui, panglima perang yang terkenal di masa mereka, seperti Khalid bin Walid, kemudian Abu Ubaidah, Amr bin As, Musanna bin Harisa, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, itu sebagai pembahasan kita pada hari ini, kita membahas tentang Khulafa Rasyidun. Yang nanti akan pertemuan selanjutnya kita baru memasuki ke khalifah tersebut, seperti yang pertama adalah Abu Bakar. Bagaimana nanti Abu Bakar dipilih menjadi seorang khalifah, kemudian apa saja yang dilakukan oleh Abu Bakar setelah dia menjadi khalifah. Nah, itu yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Baik, sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan?